Selamat sore pemirsa, senang sekali hari ini saya Andi Nurlela dapat kembali hadir mengisi ruang informasi Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dalam program Warna 30. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait keramba ikan di Desa Sawai, Maluku Tengah. Untuk itu, saat ini saya sudah bersama dengan Abang Taha selaku pemilik keramba ikan di Desa Sawai. Selamat sore, Abang. Selamat sore. Baik, ini kita sekarang di atas laut nih, Bang, dengan speedboat. Sepintas saya lihat ini alamnya sangat indah. Boleh diceritakan sebagai pemilik keramba dari sini pasti sudah tahu alam yang ditawarkan di sini ini seperti apa. Boleh diceritakan, Abang? Secuil nikmatnya surga dapat Anda lihat ketika hadir di Teluk Sawai ini. Oh. Untayan jamrut katulistiwa sepotong surga yang tercecer ke bumi. Bagi saya mulanya itu cuma cerita dongeng menjelang tidur. Tapi ternyata realitanya ada di sini. Ada. Ya, saya rasakan itu di sini. Apa saja yang ditawarkan, Bang? Surga apa saja sih yang ditawarkan di sini? Gunung, laut. Jadi kalau kita berada di sini melihat gunung yang hijau, laut biru yang begitu kaya dengan terumbu-terumbu karang. Lalu betapa makmurnya negeri kita ini, betapa kaya negeri kita ini. Jadi saya benar-benar merasa berada di surga dunia begitu. Wow, surga dunia ya, Bang. Wow, berarti sangat indah. Sangat indah. Nah, ini nih alasan, salah satu saya pengen tahu nih. Abang kan selaku seorang pemilik keramba yang ada di Desa Sawai ini. Latar belakangnya, motivasinya apa sih sampai membuat keramba di Desa Sawai ini, Abang? Kearifan lokal. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa tangkap ikan sekarang udah susah, ikannya udah pintar. Oh, bagi saya, tidak. Ternyata bagaimana kita yang meningkatkan pengetahuan kita membudidayakan dari awalnya budaya berburu menjadi budaya membudidayakan, memelihara, sehingga ikan itu bisa ditangkap kapan saja maunya kita, panen kapan, jadi kita yang mengendalikan. Jadi alam kita jaga dan kita kendalikan. Disitulah alam akan memberikan yang terbaik buat kita selama kita menjaga alam itu. Oh, berarti ini untuk mematahkan statement orang-orang di luar sana bahwa menangkap ikan itu susah. Latar belakangnya hanya itu aja, Bang? Iya, jadi kan kalau dulu masyarakat kita kan awalnya berburu, misalnya di darat berburu. Kemudian beralih menjadi peternak, sehingga ternak bisa jadi lebih banyak, populasinya bisa dilipat gandakan, begitu pula ikan. Saya berpikir kalau kita hanya menangkap ikan ini makin hari makin jauh, makin susah. Nah, bagaimana kalau kita budidaya? Nah, budidaya ini lebih terukur, hasilnya bisa kita lipat gandakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kuat-kuatnya kita lah untuk bisa mengendalikan itu. Jadi alam ini kita arahkan agar bisa memberikan yang terbaik buat kita. Wow, berarti timbal balik nih. Kalau kita membutuhkan ikan, berarti kita harus membuat itu sesuatu menjadi dekat dengan kita. Nah, sejak kapan sih Abang buat keramba di Desa Sawai ini sendiri, Bang? 1,5 tahun. 1,5 tahun? Iya. 1,5 tahun sampai hari ini saya bangun itu 1,5 tahun ya. Sudah jadi dan ikan juga sudah mulai bisa dipanen seperti apa yang Mbak lihat tadi. Iya. Tujuannya nih, awalnya sampai berpikir untuk membuka atau membuat keramba ini tujuannya untuk apa nih, Mas? Jadi kalau bicara tujuan, saya luruskan sedikit dulu. Banyak orang melihat ini sebagai keramba ikan. Iya. Padahal kan ini sepertinya lebih dikenal dengan keramba. Keramba apa tuh, Bang? Keramba cinta. Keramba cinta, ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya jangan cuma kita bicara tentang ikan. Ya. Ikan ini hanya maskot di keramba cinta. Oke. Jadi keramba cinta ini berarti cinta yang kita pelihara. Cinta yang kita pelihara, ya. Karena kehancuran yang paling besar bukanlah manusia mati, tetapi ketika manusia kehilangan cinta. Ya. Jadi saya pikir cinta ini harus dipelihara. Pelihara cinta ini apa? Jadi mulai dari orang. Orang datang ke sini, bagaimana dia bisa tersenyum, dia bisa senang, sehingga imun tubuhnya bisa bertambah, sesuatu yang menyenangkan. Kemudian di sini makhluk-makhluk lain. Jadi kita untuk sesama, kemudian kita sebagai pimpinan untuk makhluk-makhluk lain. Ikan-ikan yang ada di sini, saya pikir bagaimana kalau ikan itu dipelihara dengan cara yang baik. Ya. Selama ini kalau keramba itu identik jaring, segi 4,
ruang gerak daripada ikan itu dibatasi. Tapi kalau di Keramba Cinta, ikan ini merasa seperti di alam bebas. Oh, wow. Jadi dia bisa memberikan yang terbaik. Nah, itu imbal balik tadi, kalau kita berikan yang terbaik, dia pasti juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Begitu alam kan, keseimbangan alam itu seperti itu saya pikir. Berarti namanya harusnya bukan keramba ikan, tapi keramba cinta. Biar kalau yang datang ke sini semakin bahagia. Itu yang ditawarkan ya Bang ya? Semua yang ada di sini harus bahagia. Harus bahagia. Orang, ikan, ada udang, ada teripang, semua makhluk di sini harus bahagia. Berarti bukan hanya wisatawan atau manusianya saja yang bahagia, tapi ikan-ikannya juga bahagia. Cinta ini luas, universal. Wow. Senang sekali rasanya, dengar aja kita sudah langsung oke, bahagia. Berarti kita harus bahagia kalau sampai tempat ini. Harus. Nah, yang bahagia-bahagia yang disebut tadi dalam sana, ikan-ikan apa saja sih yang sudah dibahagiakan oleh Abang sendiri sampai sejauh ini? Kalau bahasa lokal, ini prinsipnya ini semua makhluk ya. Semua makhluk yang tidak melanggar aturan. Karena kadang-kadang kita dihadapkan dengan regulasi, peraturan yang misalnya penyu. Ya. Saya pelihara penyu. Ya. Sebenarnya penyu itu saya selamatkan dari orang yang makan penyu. Oke. Saya bilang jangan dimakan, sini dipelihara aja. Tapi nanti saya dipikir membuat penangkaran penyu yang dilindungi. Akhirnya saya lepas lagi. Oh, dulu pernah ada penyu di sini? Ada penyu yang saya lindungi, tapi itu harus ada izinnya segala macam. Ya. Akhirnya sekarang hanya ikan-ikan yang umum saja, yang tidak merupakan hewan yang dilindungi. Jadi seperti yang paling banyak di sini ikan bobara. Ikan bobara yang kalau orang di Jawa sering bilang ikan kue. Kalau besar untuk nelayan-nelayan mancing mania itu biasa dibilang jiti. Ya. Kemudian ada ikan-ikan ekor kuning. Ekor kuning bahasa lokalnya ikan tola. Bukan tuna ya, bukan yellowfin. Kalau yellowfin itu bahasa Indonesianya tuna. Ekor kuning itu lain lagi. Bedanya apa sih Bang kalau antara ekor kuning sama tuna itu apa sih? Saya saja baru tahu nih dari Abang. Kalau tuna itu kan grupnya ikan tongkol. Oke, grup ikan tongkol yang punya nilai ekonomis paling tinggi kan tuna itu, yang sirip kuning sama sirip biru. Ya. Nah, jadi kalau tuna sirip kuning itu di bahasa internasional dibilang yellowfin. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, dari arti kata kan yellowfin artinya sirip kuning. Iya, sirip kuning. Tapi yellowfin dalam bahasa Indonesia itu tuna. Ya, sirip kuning itu lain lagi. Jadi memang kita agak bingung sedikit mengenai nama-nama ikan ini kalau kita tidak familiar. Tapi ya, apa arti sebuah nama ya? Iya, benar. Apa arti sebuah nama? Kita tidak perlu terlalu panjang lebar bahas itu. Ya. Yang selain ikan itu, ada ikan-ikan dasar. Ikan dasar. Dibilang ikan ramin, ikan kerapu. Ikan ramin itu yang kecil-kecil atau besar sih ya Bang? Ikan dasar, sedang lah. Sedang. Kalau kerapu bisa besar. Kemudian di bawah itu masih ada teripang yang di bawah pasir. Dan di dalam keramba itu ada teripang? Ada teripang, ada lobster. Ada lobster Jadi juga. Kalau ikan yang melayang, bobara jiti tadi, kita kasih makan. Kalau dia sudah kenyang, makanannya itu turun. Ikan yang di dasar yang makan. Kalau masih turun lagi nyangkut di batu-batu, dimakan sama udang. Sisa makanan semuanya tadi, itu ada teripang yang nanti mengolah. Sehingga terjadi sebuah siklus tertutup dalam situ. Jadi air tetap bening, tidak ada terjadi penumpukan kotoran atau apa. Jadi alam benar-benar saya usahakan bisa seimbang dalam situ. Wow, sampai terfikirkan untuk menaruh ikan berdasarkan jenjang yang posisinya itu dari mana sih Abang? Maksudnya sampai berpikir sedemikian rupa? Itu rantai makanan, sebenarnya pelajaran SD. Ya. Pelajaran SD kadang-kadang kan kita ini belajar waktu SD, tapi aplikasinya itu kita dalam penerapan di lapangan itu tidak. Jadi waktu SD kita bicara tentang elang puncak rantai makanan, elang makan tikus, tikus makan padi, begitu terus ya. Tapi aduh, itu kita sudah lupa sudah itu. Wow, saya penasaran. Pelajaran SD itu. Iya, saya penasaran ada berapa jumlah ikan yang sudah Bapak Abang taruh di keramba itu, tapi nanti dijawab setelah ini. Ditahan dulu, Bang. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan keramba ikan usai jeda pariwara berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, TVRI telah menerima penghargaan pada Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2020 dalam kategori Lembaga Penyiaran Peduli Pendidikan di Masa Pandemi. Kami akan selalu peduli dan konsisten untuk menayangkan program-program yang mengedukasi dan menghibur. Terima kasih atas dukungan dan apresiasi pemirsa setia TVRI di seluruh Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Warna 30. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita yang tadi sempat terputus. Baik Abang, terkait dengan jumlah ikan yang tadi saya tanyakan. Ada berapa jumlah ikan yang kira-kira di keramba itu Abang taruh? Yang terhitung itu ikan kue. Ya. Ikan bobara tadi itu dalam bahasa lokal. Ikan kue itu 15.000 yang saya masukin. 15.000. Ya, 15.000. Sedangkan ikan yang lain itu acak. Acak. Jadi anak-anak kecil, kalau yang 15.000 ikan kue itu dari nelayan. Jadi nelayan kalau mancing dapat ikan yang nilai ekonomisnya tidak ada dan terlalu kecil untuk dikonsumsi, nah itu dibawa ke saya. Oh, dibawa ke Dan Abang. saya hargai itu per ekor 2.500. Oh, wow, per ekor. Per ekor. Nah, itu terhitung. Jadi saya masukkan waktu itu 15.000. Oke. 15.000, rencana lebih banyak lagi tapi sudah tidak bisa karena generasi pertama sudah terlalu besar. Oke, baik. Kemudian ikan-ikan jenis lain itu acak. Saya tidak sempat hitung berapa, itu biasa dipasok oleh anak-anak kecil. Oke. Anak-anak kecil yang suka main mancing-mancing, anak-anak nelayan, itu mancing ikan apa saja yang tidak bisa dibawa pulang untuk makan, ukurannya kecil, saya kasih Rp1.000 untuk uang jajan mereka. Luar Pertama biasa. melatih mereka, kemudian dengan anak-anak kecil itu saya bisa melakukan edukasi tentang kebersihan, menjaga laut, semuanya dari mereka. Karena pondasi itu anak-anak ini kan bisa kita harapkan untuk kedepannya nanti, untuk selamatkan alam kita. Benar ini. sekali Abang. Nah Abang, terkait dengan keramba ini sendiri, kalau saya dengar 1.500 itu jumlah yang besar untuk menarik perhatian pengunjung. 15.000 ikan itu salah satu nominal yang sangat besar untuk menarik pengunjung datang ke tempat keramba ikan itu sendiri. Sampai sejauh ini apa saja sih yang bisa ditawarkan dari keramba ikan ini kepada para wisatawan yang datang berkunjung di sini nih Bang? Apa saja? Foto-foto kah atau apa saja Bang? Jadi ini gini ya, ini saya sebenarnya sama sekali bukan membangun spot wisata. Oke. Saya hanya membangun tempat tinggal saya. Tempat tinggal saya, dan saya ingin hidup bagaimana dengan keadaan apa adanya bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi saya bangun rumah kecil di tengah laut. Jauh dari mana-mana, akses segala macam ini agak jauh. Ya. Nah, ini tempat yang sangat sepi, jauh dari sangat sepi, jauh dari keramaian, jauh dari pemukiman. Ya. Jadi hanya tempat mampir nelayan-nelayan. Ya. Ya. Jadi kalau itu menimbulkan para pengunjung ingin datang untuk melihat, itu hanya efek saja yang ditimbulkan. Efeknya saja. Mungkin mereka melihat sesuatu yang tidak biasa, jadi menarik perhatian begitu. Ya, benar. Tapi itu dirancang bukan untuk menarik pengunjung. Nah, lalu mereka foto-foto itu mungkin karena ada hal-hal yang tidak biasa. Hal-hal yang tidak biasa. Kalau selama ini kan keramba orang bikin bentuknya kotak. Atau bulat. Iya, benar. Saya pikir ya, kenapa sih kita nggak berkreasi sedikit bentuknya, bikin jadi daun atau jadi bunga, jadi saya pikir sudahlah, bikin yang sederhana, bentuknya hati. Karena ini kan masalah hati, masalah cinta ini kan masalah yang sangat oke lah gitu. Sangat oke lah, sangat eksistensi bertahan di kalangan, semua kalangan terutama. Semua Nah, usia. tadi Abang bilang ini kan bukan bangun tempat wisatawan, tapi bangun rumah. Modalnya ini dari mana Abang? Ini kan rumah tapi ada keramba ikannya tuh, modalnya dari mana pembangunannya tuh Pak? Semua dari pribadi, perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Makanya ini kalau andaikan bangun kayak begini sebuah proyek, mungkin 3 bulan atau 6 bulan udah rampung. Tapi saya targetnya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, karena berat sekali nih ya. Kita harus sisihkan
sedikit-sedikit uang, apa-apa yang saya miliki harus saya lepas untuk bantu untuk bikin ini. Jadi akhirnya tidak terukur juga, tidak tahu juga berapa modalnya, saya nggak tahu. Saya bikin rumah, jadi di mana ada uang ya bikin pondasinya, ada uang sedikit lagi bikin dindingnya, ada uang bikin lagi atapnya, kayak gitulah, bertahap. Jadi dibuat sedikit demi sedikit. Bukan proyek. Jadi tidak ada anggaran khusus di sini dan tidak tahu kapan selesai. Cuma target saya 5 tahun. Nah, sejauh ini nih, pendapatannya bagaimana, Abang? Apalagi di tengah pandemi COVID-19, ini bagaimana pendapatannya, Bang? Pendapatan. Kan prinsip dasar tadi, kita bikin rumah bukan tempat usaha. Hanya menimbulkan efek wisata dan jadi kalau itu yang datang saya anggap rezeki. Rezeki yang datang. Nah, rezeki ini kan saya tidak perlu matematik, melakukan perhitungan ekonomi yang terlalu jauh. Karena saya takut kalau perhitungan saya terlalu banyak ke matematika ekonomi, kreasi saya nanti bisa hilang. Saya mau curahkan pikiran saya untuk alam ini. Jadi saya ingin memberikan yang terbaik, kalaupun ada rezeki yang datang, ya sudah, itu memang efek dan itu akan datang dengan sendirinya saja begitu. Jadi saya tidak melakukan hitung-hitungan berapa modal, berapa keuntungan, mungkin saya nggak tahu yang masalah begitu itu. Iya, karena mungkin dibangunnya dengan cinta, tujuannya untuk cinta, jadi untuk urusan pendapatan itu nanti dulu. Yang penting bahagia dulu, imunnya naik dulu, benar Abang ya. Welcome, yang penting bahagia dulu. Ini rumah saya, welcome to my house. Ada lewat, ini laut, nggak ada naungan, orang kepanasan, mampir haus, mampir ada nelayan-nelayan, mampir kehujanan, silahkan. Wow, luar biasa nih Abang. Baik, Abang. Tadi Abang katakan 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, targetnya Abang nih. Target saya. Target Abang. 5 tahun itu nanti apa saja yang akan dilakukan oleh Abang? Terkait dengan keramba ini sendiri. Jadi keramba ini sekarang masih banyak unsur kayu. Unsur kayu ini dia hanya mampu bertahan beberapa tahun. Nah, saya ingin menggantikannya semuanya dengan batu. Batu. Biar dia bisa bertahan dalam waktu yang lebih panjang, sekaligus menjadi pondasi dari rehabilitasi terumbu karang. Berarti yang tadi yang kita masukin, kita lihat itu kayu-kayu, semuanya nanti akan diganti, Abang? Akan diganti, akan hilang. Itu hanya model pembentukan, dan rumah kecil yang dari kayu itu, nah, itu hanya camp buat Abang. Camp untuk saya kerja tinggal sementara. Nanti setelah 5 tahun itu, semuanya sudah dari batu jembatannya, dan rumahnya juga semuanya sudah dari batu. Sekaligus batu itu sebagai pondasi terumbu karang. Karena saya ingin membuat terumbu karang baru lagi di sini. Oh, mau buat lagi? Buat terumbu karang. Targetnya berapa banyak nih, Abang? Yaitu sebesar itu. Jadi ada terumbu karang seukuran keramba itu full terumbu karang hidup nanti. Sebagai pondasi untuk terumbu karang, rumah dari ikan-ikan yang ada di sekitar situ. Supaya ikan-ikannya bahagia. Ya, jadi kalau di dalam ada ikan, tapi dari luar juga ikan bersarang sekeliling itu. Iya, tadi saya lihat di samping-samping ada ikan juga, Bang. Rumah daripada ikan, lobster, dan semua biota laut. Nah, baik. Kalau Abang bilang pembangunannya nanti akan bertambah nih, kira-kira kerambanya akan ditambah juga berapa banyak atau enggak? Tetap konsisten dengan satu itu? Satu itu saja. Rumah kita kan cuma cukup satu. Kalau lebih dari satu itu sudah investasi. Investasi, benar. Rumah yang nyaman yang kita miliki, yang untuk ditinggali, saya pikir cukup satu. Dan ini rumah saya. Nah, dan harapan saya juga mungkin bisa menjadi contoh buat mereka yang selama ini kalau bangun rumah dari kayu, itu kan harus diganti terus, maintenance terus-menerus. Nah, mungkin dengan cara-cara ini bisa membuat mereka membangun rumah juga dari batu, siapa tahu. Dan sudah ada yang mulai bikin seperti itu. Saya sangat bersyukur sekali. Berarti bentuknya tetap dipertahankan, love ini? Seperti ini saja, cuma dihidupkan. Jadi batu-batu yang ini kan batu-batu yang mati. Karena dulu sempat terjadi penangkapan ikan dengan cara-cara yang kurang tepat. Dulu-dulu itu saya pernah dengar-dengar itu ada penggunaan bom, potasium, kemudian pestisida. Benar. Jadi banyak karang-karang yang mati. Nah, disitulah saya ingin menghidupkan kembali karang-karang itu. Wow, saya suka nih, Bang. Tadi saya sampai lihat ada pengunjung yang berenang. Boleh, Abang? Boleh berenang. Jadi ini untuk dinikmati. Semua untuk dinikmati. Dan tadi, semua orang saya harapkan, semua makhluk
Iya. Harus bahagia kalau sampai di Keramba Cinta. Harus bahagia. Harus bahagia. Indonesia surga. Indonesia Utayan surga. Jamrut Katulistiwa dan Maluku Wah, negeri 1000 pulau. ampun Bang, Apanya? saya meleleh nih. Mendengar kata-kata Abang saya meleleh nih Bang. Jadi bahwa di Maluku juga ada. Iya. Kita harus tunjukkan pada dunia bahwa Maluku ini surga yang tersembunyi atau surga yang jatuh di bumi. Jadi mungkin di Maluku ini kan mudah-mudahan kedepannya kita bisa mencatatkan Maluku ini sejajar dengan Maladewa atau Hawaii atau daerah-daerah seperti itulah. Ya? Karena luar biasa Maluku ini. Iya benar. Tadi saya lihat di samping itu dipenuhi dengan karang-karang. Ini Abang tumpuk satu persatu atau bagaimana Abang? Ya, jadi yang tadi jembatan kayu tadi. Iya, jembatan kayu tadi di model. dalam modelnya. Kemudian nelayan kalau menangkap ikan, dia kebetulan musim paceklik tidak dapat ikan, Iya. dia bawa saja batu. Dengan catatan batu yang sudah mati tadi. Oke. Datang bawa, saya taruh sekeliling mal yang berbentuk hati tadi. Iya. Nah, saya taruh keliling itu untuk dihidupkan kembali. Nah, selama ini batu-batu itu biasa dibawa ke darat. Karena saya khawatir juga ada segelintir orang yang salah menafsirkan. Dipikir saya mengambil batu dari laut, itu merusak laut ya. Iya. Padahal kalau batu itu tidak saya ambil, batu itu sudah mau dibawa ke darat. Saya selamatkan, jangan dibawa ke darat, Iya. taruh saja di laut. Nah, saya suruh taruh di sini untuk saya hidupkan kembali. Wow, berarti tapi nanti kalau udah 5 tahun ke depan nih, Ya. batu-batu itu tetap dihilangkan atau langsung disemen? Justru tumbuh. Tumbuh batunya? Tumbuh, karang-karang akan tumbuh. Saya semen di daerah bagian atas yang tidak terkena air laut. Oke. Jadi sirkulasi air seperti biasa, karang-karang tumbuh seperti biasa, semuanya seperti biasa. Hanya bagian atas karena orang mau berjalan saja. Jadi dibikin agak rapi saja Dia gitu. agak rapi. Untuk mengikat tidak terjadi longsor, karang-karang tidak rusak lagi. Ikat justru yang di atas. Wow, luar biasa. 5 tahun nih Bang 5 kalau tahun. Sekarang saya udah 1 tahun setengah. Oh, 1 tahun Tinggal setengah. 3 tahun setengah 3 lagi. tahun setengah. Berarti Jadi kalau bisa 3 tahun minimal, 3 tahun setengah lagi Mbak harus datang. Oke, saya datang ke sini. Yes. Kira-kira saya hilang jalan nggak nih Bang? Pas nyampe, kayaknya bukan yang ini nih Bang, tapi tempat lain. Sensasinya lain Sensasinya lagi. lain lagi. Ya, tambah Mudah-mudahan, bagus, ya. mudah-mudahan Hari ke esok depannya. harus lebih baik dari hari ini. Baik. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan keramba ikan di Desa Sawai usai jeda pariwara berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, TVRI telah menerima penghargaan pada Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2020 dalam kategori Lembaga Penyiaran Peduli Pendidikan di Masa Pandemi. Kami akan selalu peduli dan konsisten untuk menayangkan program-program yang mengedukasi dan menghibur. Terima kasih atas dukungan dan apresiasi pemirsa setia TVRI di seluruh Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Warna 30. Baik, Abang, terkait dengan keramba ikan sendiri nih. 5 tahun, 3 tahun setengah kalau saya datang, saya akan menemukan sensasi yang berbeda dari tempat ini. Nah, tentunya saya juga mengharapkan sesuatu yang lebih dari tempat ini. Yes. Apakah nanti kedepannya akan ada souvenir kah, ataukah apa saja yang bisa dijadikan sebagai pemberdayaan supaya meningkatkan ekonomi di keramba ikan ini sendiri, seperti apa, Abang? Keramba ikan. Ya. Nah, keramba cinta. Keramba cinta. Mungkin akan menimbulkan efek. Ya. Efek wisata, efek ekonomi bagi masyarakat sekitar, dan itu juga salah satu tujuan bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sekitar orang lain. Nah, kalau saya juga ada terpikir
hal-hal seperti itu karena banyak wisatawan yang datang ingin nanyakan barang-barang khas di sini apa. Iya. Mereka lihat kerang-kerangan di sini bagus-bagus, tapi sepertinya belum disentuh, belum Iya. dipoles, sehingga belum punya nilai jual Iya. yang baik. Mungkin saya juga ingin kedepannya nanti bisa partisipasi dari masyarakat. Iya. Mungkin saya juga akan sedikit memberikan edukasi buat mereka. Iya. Memanfaatkan alam sekitar. Jadi sumber daya alam ini bukan dirusak tapi dimanfaatkan. Dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebahagiaan mereka semuanya. Iya. Jadi kerang-kerang yang ada di sini bagus-bagus, mungkin bisa dijadikan gantungan kunci atau cenderamata. Karena kerang-kerang di sini saya lihat beda dengan yang di Jawa. Mungkin laut di sini laut dalam, kemudian jadi lebih cerah gitu. Tingkat salinitas, kadar garam lebih tinggi. Jadi kerangnya itu memang lebih bersinar, lebih bagus gitu saya lihat. Dan itu saya yakin. Setelah jadi 5 tahun ke depan, di sini sudah ada jualan-jualan souvenir atau apa efek ekonomi yang ditimbulkan. Dan itu semua saya harapkan dari masyarakat. Wow, ini udah 1,5 tahun Abang 1,5 tahun menjalani ini. Tapi bagaimana pendapat atau reaksi masyarakat di sini terhadap ikan Rambaikan ini sendiri, Bang? Sangat senang. Karena ini saya bikin ini dengan mereka. Saya boleh dibilang hanya sebagai koordinator begitu. Kita bersama-sama, mulai dari merancang, survei lapangan, sampai kerja, masukkan ikan, semuanya sama-sama. Jadi saya ciptakan rasa memiliki, sepertinya ini milik kita semuanya. Milik kita semuanya. Milik kita semuanya. Saya penjaganya begitu. Saya penjaga. Abang hanya jaga. Saya penjaga. Atau koordinator begitu, tapi milik kita semuanya, semuanya. Ciptakan rasa memiliki itu. Jadi mereka merasa ya milik kita semua. Jadi aman-aman, sangat oke. Dari sisi teknis mungkin saya coba berpikir, nah sisi ekonomis coba diabaikan. Lalu dari sisi sosial sangat diterima karena faktor tadi itu. Mereka semua yang bikin, jadi ya mereka menerima karena mereka sendiri yang bikin gitu. Wow, pantas kalau kita datang ke sini langsung diarahkan. Oh, ada keramba ikan di sini nih. Udah lumayan terkenal. Berarti langsung dikasih tahu tanpa kita, oh di sini tempat liburannya di mana saja nih yang bisa kita lihat nih untuk menyegarkan pikiran kita. Langsung diarahkan, oh ada keramba ikan. Nah, sampai sejauh ini nih sih saya belum tahu nih Abang, nama keramba ikannya ini sebenarnya apa? Mau dikasih tahu dulu atau belum punya nama, Abang? Jadi tidak ada nama, saya pikir biarkan itu natural saja ya. Natural, kalau sebelum COVID-19 itu ada pengunjung-pengunjung dari Eropa yang ke sini, mereka dengan sendirinya menyebut Heart Island. Heart Island. Pulau jantung atau pulau hati gitu ya. Kalau orang-orang lokal Indonesia ada yang awalnya bilang jembatan cinta, jembatan love, keramba cinta, tapi sepertinya mengerucut. Lalu namanya jadi keramba cinta sekarang. Sepertinya yang paling banyak bilang keramba cinta dan itu jadi nama gitu. Mungkin karena bentuknya love atau hati itu tadi yang kalau datang langsung bahagia. Kan selama ini cinta hanya bisa dirasakan. Di sini di samping dirasakan bisa dilihat. Bisa dilihat, bisa diselami. Bisa diabadikan. Bisa diselami nggak Bang? Bisa diselami. Bisa diselami. Nah tadi kalau ekonominya diabaikan, tapi saya berharap nih ke depannya ekonominya semakin diperhatikan juga supaya menjadi pemberdayaan juga kepada masyarakat, supaya menjadi nilai tambah juga ekonomi buat jadi masyarakat. Saya pikir lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik itu impact. Itu akan hadir dengan sendirinya. Jadi jangan kita berpikir ke sisi ekonominya terlalu keras, akhirnya nanti kita mengabaikan kreasi. Iya, benar. Jadi saya pikir berkreasi saja sebaik mungkin itu akan diapresiasi. Iya, benar Pasti. sekali. Kalau kita fokus pada satu tujuan, nanti kita datang sendiri itu. Nanti yang lainnya datang sendiri. Yang penting kita fokus ikan kita dulu. bagus, pasti orang datang mau beli ikan yang bagus dengan harga yang bagus, gitu aja. Iya, selesai. Itu udah selesai. Enggak, urusan yang lain belakangan, yang penting itu dulu tadi. Jangan habiskan energi kita untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Berkreasilah, lakukan yang terbaik. Baik, yang terakhir mungkin Abang, harapan kepada seluruh masyarakat di sini Kak, kemudian pemerintah di sini Kak, bagaimana harapannya supaya keramba ikan ini dengan penjagaan tetap menjaga ekosistem lautnya tetap terjaga, kemudian melindungi lautnya juga. Harapannya kepada masyarakat supaya sama-sama menjaga ini Kak, atau sama-sama membangun ini lebih baik ke depannya, atau seperti apa Bang? Untuk siapa dulu ya? Masyarakat dulu deh Abang. Masyarakat.
semoga ini bisa menjadi contoh mematahkan pikiran-pikiran masyarakat selama ini bahwa ikan sekarang makin hari makin susah. Iya. Ya, ikan sudah pintar. Saya pikir enggak, ikan tetap. Kita yang turun, kita yang harus lebih pintar lagi. Jadi kalau dulu mereka menangkap ikan butuh waktu 1 jam, sekarang harus 2 jam. Tapi dengan cara seperti ini, kalau dulu nangkap ikan 1 jam, di sini bisa 1 menit. Ya, benar, Abang. Jadi teknologinya yang ditingkatkan. Dari berburu, populasi kita bertambah, kebutuhan ikan bertambah, ikan mulai menjauh. Marilah kita dari berburu ke budidaya, itu untuk masyarakat ya. Untuk pemerintah. Mungkin lebih sosialisasi agar kita bisa memilah antara pemanfaatan sumber daya alam dan pengerusakan alam. Sebab kadang-kadang sulit saya membedakan itu. Kayak ada kasus seperti tadi, ada penyu, orang mau makan, saya selamatkan. Tapi saya dianggap penangkar penyu. Ya. Padahal penyu ini kalau tidak saya selamatkan, ya mati juga. Iya, gitu. benar. Nah, jadi ya pemerintah mungkin bisa lebih dekat lah berhubungan, lihat dengan masyarakat ini bisa menjadi jembatan untuk hal-hal seperti ini. Baik, terima kasih Abang untuk waktu dan juga penjelasannya. Pemirsa, demikian dialog saya dengan Abang Taha selaku pemilik keramba ikan di Desa Sawai, Maluku Tengah. Saya berharap ini menjadi motivasi untuk kita semua sebagai masyarakat Maluku, khususnya Maluku Tengah, untuk dapat memberdayakan alam yang ada di sekitar kita sehingga menjadi peningkatan ekonomi dan juga memberdayakan masyarakat diri kita sendiri. Akhir kata, saya Andi Nurlela mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dalam program Warna 30 berikutnya.